Halo rekan-rekan semuanya, kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai implementasi mikrobiologi industri di industri perkebunan. Nah, ada dua industri perkebunan yang nanti akan kita bahas. Yang pertama adalah industri gula, dan yang kedua nanti di pertemuan ke-13 dan 14 atau pertemuan terakhir akan kita lihat skop implementasi mikrobiologi industri di industri sawit. Untuk industri gula, implementasi mikrobiologi industri ada dua. Yang pertama adalah dalam rangka untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan potensi losis yang disebabkan oleh adanya kontaminan mikroorganisme di dalam nira atau gula. Kemudian yang kedua adalah untuk mengoptimasi pemanfaatan mikroorganisme bermanfaat, misalnya di dalam pengolahan limbah cair, di dalam pengolahan limbah padat, atau di industri turunan pabrik gula. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai mikrobia kontaminan dan perusak sukrosa yang nantinya harus kita kendalikan baik itu proses kontaminasinya maupun pertumbuhannya yang dapat memicu peningkatan kehilangan sukrosa selama proses produksi. Seperti kita pelajari di awal kuliah yang lalu bahwa tidak semua jenis mikroorganisme berdampak dalam proses di industri perkebunan. Nah, di industri gula ini hanya ada 3 kelompok mikroorganisme, yaitu bakteri, yeast, dan mold yang mempunyai dampak dalam pengolahan gula. Ada kelompok yang lain yaitu virus, ini yang kita kenal sebagai parasit obligat, memberikan efek pada tanaman tebu di lahan perkebunan. Namun keberadaannya tidak berdampak langsung pada proses pengolahan gula sehingga tidak akan kita bahas. Yang akan kita bahas adalah kelompok bakteri, yeast, dan mold yang mempunyai dampak terutama nanti dalam yang pertama ini dalam meningkatkan potensi kehilangan sukrosa di dalam proses produksi. Nah, kalau kita melihat referensi di bukunya Pitrone, volume 3, halaman 384, kita bisa melihat paparan mengenai kemelimpahan mikroorganisme pada bahan proses di pabrik gula. Jadi dibayangin tuh, tahun 1963 mereka atau industri gula sudah aware terhadap adanya mikroorganisme di dalam proses yang bisa menyebabkan kerusakan sukrosa. Nah, di halaman 384 ini kita bisa melihat kemelimpahan mikroorganisme mulai dari kenjus. Kenjus itu nira tebu, kemudian sulfit juice ini adalah nira sulfitasi. Kemudian lime juice ini adalah nira keluar dari defekator, nira defekasi. Clarified juice ini adalah nira jernih. Evaporated syrup ini adalah nira kental. Kemudian masequit ini adalah bahan masak. Raw sugar ini adalah gula mentah. Molasses adalah tetes. Wash water itu air bilasan. Dan yang terakhir filter press cake. Ini adalah output dari rotary vacuum filter, gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat mulai dari can juice tadi, kemelimpahan mikroorganisme yang ada adalah dari kelompok bakteri, yeast, dan mold. Dan juga untuk jenis bahan yang lain pun juga kita bisa melihat apa yang dominan di situ dari aspek mikroorganismenya, termasuk yang tengah ini adalah estimasi jumlahnya, number of gram sampel, jadi jumlah sel per gram sampel. Yang paling banyak memang filter press cake. Ini keluaran dari rotary vacuum filter atau blotong. Nah, di sini paling banyak jumlah mikroorganisme mencapai 1.500.000 sel per gram sampel. Nah, kalau kita lihat juga dari data di atas gitu kan, semakin kental larutan gula, maka jumlah mikroorganismenya itu semakin kecil. Jadi kalau kita lihat yang paling rendah itu adalah di evaporated syrup, nira kental, dan masequit yaitu bahan masak 400 dan 450. Dan itu pun ternyata bukan sel yang ada di situ, tetapi adalah spore forming bacilli atau spora yang dibentuk oleh bakteri Bacillus atau berbentuk bacilli. Ya,
Ini relevan dengan pembahasan kita tempo hari mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme, yaitu difusi osmosis, yaitu terutama osmosis ya. Pada saat kondisi suatu larutan itu hipertonis, maka tidak akan ideal untuk pertumbuhan organisme dari kelompok mikrobia. Nah, ini masih lanjutan slide sebelumnya dan juga masih menggunakan referensi dari Peter Hohne. Kita juga bisa melihat di situ mengenai pelimpahan bakteri dari kelompok mesofilik dan termofilik. Mesofilik adalah bakteri yang dominan hidup ideal pada kondisi suhu ruangan, kemudian termofilik adalah bakteri yang dia dominan hidup dengan baik pada suhu yang ekstrim tinggi. Nah, mulai dari bahan kenju sampai ke tetes molasses. Teman-teman bisa cermati, amati di sini. Bisa dilihat kapan nih mesofilik bakteria itu jumlahnya menurun, kemudian naik gitu kan. Dan kapan termofilik bakteria ini jumlahnya tinggi dan bahkan ada beberapa titik yang jumlahnya hampir mendekati tidak ada. Ini juga masih kelanjutan dari slide sebelumnya. Kita masih menggunakan bukunya Peter Hohne juga. Tetapi kalau di tabel ini kita bisa melihat gambaran persentase jumlah bakteri dan mold yang ada di setiap material yang ada di proses produksi pabrik gula. Nah, meskipun di sini diawali dari raw juice nira mentah atau mixed juice, sampai ke centrifugal air. Kita bisa melihat bakteri paling tinggi itu ada di raw juice, karena belum ada treatment untuk nira raw juice, baik itu treatment chemical maupun fisis. Kemudian mold pun juga tertinggi di raw juice. Nah, kemudian semakin ke belakang ada dinamika jumlah atau persentase dari bakteri dan mold yang kita bisa lihat dari tabel ini. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah kita bahas bakteri kontaminan pada pabrik gula. Nah, kontaminan masih ingat ya, jadi kontaminan adalah mikroorganisme yang mengkontaminasi atau yang masuk ke dalam suatu lingkungan yang tidak kita harapkan keberadaannya. Nah, bakteri dapat ditemukan di hampir semua bagian proses pengolahan gula, namun kebanyakan bakteri membentuk spora supaya dapat bertahan melewati proses pengolahan gula, terutama pada saat melewati kondisi cekaman fisis, yaitu pemanasan. Nah, jadi mayoritas bakteri yang ada di nira ini akan mati pada saat nira melewati atau masuk ke juice heater 1. Tetapi ada beberapa jenis mikroorganisme, jenis bakteri yang dia bisa mempertahankan eksistensinya dengan cara membentuk spora. Seperti kita ketahui, spora ini kan sebenarnya eksistensi dari mikroorganisme dalam kondisi dia vakum kehidupan, dorman. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencegah matinya atau berhentinya generasi si sel mikroorganisme tersebut. Bisa dikatakan ya spora bakteri ini sama halnya dengan representasi biji pada tumbuhan yang lebih tahan terhadap kondisi fisik yang ada di lingkungan biji tersebut atau spora tersebut. Nah, spora bakteri ini ada yang resisten terhadap temperatur yang ekstrim dan dapat bertahan bahkan pada temperatur 100 derajat Celcius selama 20 jam. Nah, seperti kita ketahui, juice heater 1 itu kan temperaturnya 75 derajat, juice heater 2 itu 105 derajat Celcius, kemudian juice heater 3 115 derajat Celcius. Kadang suhu ini di juice heater nggak tercapai, sehingga bisa saja melewatkan sel bahkan spora bakteri yang ada di dalam nira. Nah, spesies bakteri yang dapat ditemukan di proses produksi gula antara lain dari kelompok Bacillus, Stegonostox, Streptococcus, dan Lactobacillus. Yang paling besar merusak sukrosa dalam nira adalah kelompok Leconostoc. Spesiesnya Leconostoc mesenteroides. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, ini adalah gambaran dari sel-sel bakteri yang di slide sebelumnya tadi sudah disebutkan.
Kelompok Bacillus itu misalnya Bacillus subtilis ini yang paling umum dijumpai di berbagai macam material, termasuk di dalam nira tebu. Kemudian yang nomor 2 adalah Leuconostoc mesenteroides, ini yang paling besar dalam andilnya merusak sukrosa di nira tebu. Kemudian pembentukan dextran dalam nira tebu yang menyebabkan adalah Leuconostoc mesenteroides ini. Kemudian yang di sebelah kanannya adalah Streptococcus. Kemudian di bawah ada Lactobacillus dan Clostridium. Nah, untuk kelompok mikrobia yang lain yaitu yeast dan mold, di dalam proses produksi gula, yeast yang dominan menjadi kontaminan pada pabrik gula yaitu dari kelompok Torulopsis, Saccharomyces, dan Acinola. Sedangkan mold yang ditemukan sebagai kontaminan dalam industri gula adalah dari kelompok Penicillium, Mucor, dan Aspergillus. Nah, beberapa yeast dapat bertahan pada konsentrasi gula yang tinggi, yang kita kelompokkan dalam yeast osmophilic, kalau masih ingat teman-teman di pembahasan sebelumnya. Nah, yeast osmophilic ini adalah yeast yang dapat tumbuh pada konsentrasi gula sekitar 65 derajat Brix, di mana jenis mikroorganisme lain, kalau misalnya dalam fase sel vegetatif, pasti sudah akan mati. Kemudian yeast meskipun resisten terhadap temperatur, mereka mampu bertahan pada temperatur 60 derajat Celcius dan biasanya tidak mampu bertahan pada temperatur tinggi dalam proses pengolahan gula. Nah, temperatur optimum untuk pertumbuhan yeast adalah 20-35 derajat Celcius. Temperatur optimum ini ya. Jadi temperatur yang ideal untuk bertumbuh dan berkembang. Tapi kalau misalnya 60 derajat Celcius ini dianggap sebagai titik tertinggi yeast itu masih bisa hidup, ini adalah temperatur maksimum untuk dia hanya hidup saja. Masih ingat ya di pelajaran kemarin mengenai faktor pengaruh pertumbuhan dari parameter suhu. Jamur filamentous yang kita kelompokkan dalam kelompok mold atau kapang, jamur multiseluler. Kenapa dinamakan filamentous? Karena ya secara penampakan organismenya terdiri dari filamen-filamen atau benang-benang yang merupakan hifa dari mold atau kapang ini. Nah, mold atau kapang umumnya membutuhkan oksigen untuk tumbuh dan temperatur hidup berkisar antara 25-70 derajat Celcius. Nah, mold ini biasanya terdapat pada proses pembusukan material organik, misalnya bagas ampas. Mold umumnya bukan problem di pabrik gula, tapi ada beberapa kasus bahaya kesehatan manusia, misalnya bagasiolosis, ini disebabkan oleh spora dan toksin yang diproduksi oleh mold yang ada di dalam ampas tebu, terutama adalah ampas halus yang kemudian terhirup oleh saluran pernafasan manusia, masuk ke dalam saluran pernafasan manusia dan menyebabkan gangguan kesehatan. Kemudian ini adalah penampakan dari sel mikroorganisme kelompok mold dan yeast yang ada di dalam nira tebu sebagai kontaminan. Ada dari jenis Saccharomyces yang paling atas, yang kita ketahui bisa mengkonversi glukos menjadi alkohol. Kemudian ada Torulopsis, ada yang bawah 3 itu adalah kelompok mold, yang atas itu adalah yeast. Kalau yang mold ada Penicillium, Mucor, dan juga Aspergillus. Nah, ini perbesarannya tinggi nih, biasanya 10 kali 100. Jadi lensa okulernya 10 kali perbesaran, yang objektifnya 100 kali perbesaran. Nah, pertanyaan menarik dan biasanya ini keluar di dalam ujian ya. Dari mana mikrobia kontaminan nira ini berasal? Banyak teman-teman yang masih bingung, ini mikrobia apakah datang tiba-tiba atau ada karier atau pembawanya masuk ke dalam proses produksi di pabrik gula. Nah, kontaminan mikrobia berasal dari tebu, tanah, udara, air, imbibisi, permukaan gilingan, tangki, pipa-pipa, dan peralatan lainnya. Artinya kontaminan mikrobia ini bisa berasal dari manapun, bahkan dari manusia yang bekerja di pabrik gula. Nah, jumlah bakteri dalam nira dipengaruhi oleh sanitasi gilingan dan kualitas tebu yang digiling.
Artinya semakin baik sanitasi gilingan, kualitas tebu juga semakin baik atau tebunya layak giling, maka jumlah bakteri yang dibawa oleh tebu dari lahan juga akan semakin kecil. Termasuk di dalam proses merandai gilingan, kontaminasi mikroorganisme dari kelompok bakteri atau kelompok yang lain itu juga akan semakin kecil pada saat sanitasi gilingan dijalankan dengan baik. Dengan cara steaming, dengan cara misalnya penambahan kapur atau pre-lambing, atau kalau kemarin ada yang bertanya dengan ozonasi dan sebagainya. Nah, intinya kalau ada pertanyaan dari mana mikrobia kontaminan nira ini berasal, ya bisa berasal dari manapun. Karena mikroorganismenya tersebar di semua material yang ada di sekitar kita. Ya kalau di pabrik gula ya mulai dari tebu, tanah, udara, air, dan sebagainya seperti yang ada di slide ini. Seperti yang sudah kita singgung di slide sebelumnya, Leconostoc mesenteroides ini adalah bakteri yang menjadi perusak utama dalam industri gula karena bisa mendekomposisi sukrosa menjadi glukos dan fruktos, kemudian dalam reaksi lanjut membentuk polimer glukos yaitu dextran. Nah, ini adalah penampakan mikroskopisnya dengan pengamatan mikroskop ya. Bahkan ini pengamatannya dengan perbesaran yang cukup besar yaitu 10.000 kali, ada catatannya di sebelah kiri bawah itu ya. Nah, kita bisa melihat bentuknya seperti ini. Kemudian kalau kita lihat dari Berges Manual of Determinative Bacteriology, ini sebenarnya adalah buku untuk identifikasi berbagai jenis bakteri yang ada di dunia ini. Nah, kita bisa di situ membuka karakteristik dari setiap jenis bakteri yang sudah ditemukan di dunia. Salah satunya adalah dari kelompok Leconostoc. Nah, Leconostoc ini yang menarik adalah kalau kita baca karakteristiknya, satu aja yang bagian tengah, the optimum growth temperature is 20 to 30 degree Celsius. Artinya apa? Leconostoc tumbuh ideal atau suhu optimum pertumbuhannya hanya pada kisaran 20-30 derajat Celcius. Di atas itu dia masih bisa hidup, tetapi semakin naik suhunya bisa jadi kemudian selnya ini juga masuk ke dalam fase kematian. Biasanya di atas 37 derajat selnya sudah mati. Makanya dengan proses steaming di stasiun gilingan ya Leconostoc mati sebenarnya. Apalagi masuk ke Jusider 1 pasti mati. Nah, dengan mengetahui karakteristiknya ini, kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata steaming di gilingan itu benar dengan menggunakan uap panas. Atau misalnya ada penjelasan bahwa Jusider 1 dengan suhu 75 derajat itu fungsinya juga ada untuk membunuh mikroorganisme, itu juga benar. Karena terbukti dari kecocokan sifat si Leconostoc. Kalau dibuat bagan sebab akibat mengenai kontaminasi Leconostoc mesenteroides di dalam nira tebu, maka kita bisa membuat bagan seperti di slide ini. Jadi asumsinya misalnya nira terkontaminasi Leconostoc, maka nira ini akan terdekomposisi sukrosanya, yaitu menjadi gula reduksi, sukros dan glukos, ya kan GR ini gula reduksi ya. Nah, selain kemudian mendekomposisi sukrosa menjadi glukos dan fruktos, dihasilkanlah asam organik. Asam organik sendiri akan menurunkan pH atau menaikkan keasaman sehingga memicu sukrosa yang tersisa itu rusak. Kemudian tadi gula reduksi, seperti kita ketahui pada saat gula reduksi terdampak panas maka juga akan menyebabkan senyawa warna. Gula reduksi yang besar menjadi senyawa warna. Kemudian salah satu gula reduksi yang dihasilkan yaitu glukos oleh Leconostoc akan dirombak lanjut menjadi dextran. Nah, dextran ini adalah polimer glukosa yang dampaknya sangat besar di dalam proses produksi gula. Mulai dari penurunan jumlah sukrosa atau naiknya losi sukrosa, kesalahan pemecaan pol menjadi pol semu, karena dextran 3 kali lipat perputaran bidang polarisasi dari sukrosa. Kemudian penurunan hasil ekstraksi dan kristalisasi.
naiknya viskositas niranya pliket kental gitu kan. Dan yang jelas kalau viskositas naik pasti masalah di evaporator dan vakum pan naik. Pada saat kita mendapatkan nira dengan kandungan dekstran yang tinggi, bisa dipastikan di vakum pan itu kita nggak akan turun-turun masanya. Lama selesai masanya. Kemudian kristal yang dihasilkan dari nira dengan kandungan dekstran tinggi biasanya bentuknya kristal memanjang, seperti kristal MSG atau micin. Ini kita bisa amati dengan menggunakan mikroskop. Ini gambaran mengenai dekomposisi sukrosa menjadi glukos fruktos, kemudian lanjut glukos dikonversi menjadi dekstran oleh Lekonostrok. Ada 2 tahap dalam proses dekomposisi ini. Yang pertama adalah penguraian sukrosa menjadi glukos dan fruktos. Biasanya dikatalis oleh enzim invertasi yang dihasilkan oleh Lekonostrok. Kemudian setelah Lekonostrok selesai menghasilkan enzim invertase untuk mengkonversi sukrosa menjadi glukos dan fruktos, maka dia kemudian mengeluarkan enzim yang kedua yang disebut enzim dekstransukrase. Nah, enzim dekstransukrase ini bisa mengkatalis reaksi glukos menjadi polimer glukos yaitu dekstran. Nah, dekstran merupakan polimer glukos dengan ikatan alfa 16 dekstran atau C6H10O5. Dalam keadaan murni terlihat sebagai massa berwarna putih yang tidak larut dalam air tetapi dapat mengembang apabila terkena air membentuk jelly yang kental. Nah, ini juga secara fisik kita bisa mengamati kalau kemudian ada indikasi pembentukan material seperti lendir atau jelly berwarna putih ya kental, biasanya ada di sekitar gilingan, di talang gilingan atau mungkin di sudut-sudut mati gilingan, maka indikasi di situ pembentukan dekstranya sudah tinggi. Kalau ini adalah gambaran reaksi perpecahan sukrosa menjadi glukos fruktos kemudian lanjut menjadi dekstran disertai dengan rumus bangunnya gitu ya. Nah, tetapi kita juga harus ingat bahwa sebenarnya dekomposisi sukrosa ini selain kemudian nanti dikatalis oleh enzim yang dihasilkan oleh Lekonostrok, juga dipengaruhi oleh pH larutan, temperatur larutan, waktu, dan juga lingkungan. Artinya jika kita mengendalikan 4 ini paling tidak juga bisa mengurangi atau menurunkan potensi kerusakan sukrosa menjadi glukos fruktos dan dekstran karena adanya Lekonostrok. Dekstran efek sudah kita diskusikan di slide sebelumnya yang nampak pada bagian sebab akibat tadi gitu kan. Tapi yang jelas dekstran terbentuk cepat pada jaringan tebu yang terpapar dan nira pada kondisi pH asam, Brix rendah dan juga suhu yang agak berfluktuasi. Kemudian akumulasi dekstran dapat menyebabkan berbagai masalah pada proses pengolahan. Tadi juga kita bahas mulai dari losis, viskositas nira menaikkan HK tetes dan juga menyebabkan distorsi kristal karena kristalnya berubah. Harusnya pemanjangannya itu tumbuhnya kristal itu di 3 sumbu X, Y, Z gitu kan, tetapi kemudian ada satu sumbu yang dihambat pertumbuhannya oleh si dekstran ini. Nah, meskipun demikian, masalah yang paling signifikan dari akumulasi dekstran dalam nira adalah adanya pembentukan atau pembacaan pol semu pada saat kita analisis polarisasi atau pol. Kenapa? Karena dekstran mempunyai spesifik rotation 3 kali lipat dari sukrosa, yaitu plus 199. Sedangkan sukrosa hanya plus 66. Ini masih mengenai efek dekstran dalam industri gula. Teman-teman bisa baca sendiri. Kita ambil dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh teman-teman di PT KGI. Nah, ini adalah kristal sukros yang dihasilkan dalam boiling station atau stasiun masakan pada saat mengolah nira yang mengandung dekstran di dalamnya. Jadi kristalnya panjang-panjang seperti kristal MSG atau micin. Kita bisa bandingkan
Kalau yang kiri itu adalah kristal sukros yang normal. Kemudian yang tengah dan yang di sebelah kanan itu adalah kristal sukros yang abnormal. Yang setengah ini adalah kristal sukros yang tumbuh karena adanya pengaruh dextran. Kemudian kalau yang kanan itu adalah gambaran dari partikel impurity atau partikel pengotor pada permukaan kristal. Kita bisa melihat di situ. Nah, kemudian bagaimana effort kita sebagai follow up terhadap kasus kontaminasi mikroorganisme yang bisa merusak sukrosa dalam proses tadi? Ada dua yang bisa kita follow up. Yang pertama adalah tindakan preventif, yang kedua tindakan kuratif. Nah, tindakan preventif ini tindakan pencegahan, sedangkan tindakan kuratif adalah tindakan pada saat hal yang tidak kita inginkan sudah terlanjur terjadi. Nah, untuk tindakan preventif yang pertama ya yang jelas tidak menggiling tebu yang sudah wayu, over freshness, atau tebu yang katu kerasnya itu melebihi 2 kali 24 jam. Meskipun ada beberapa pabrik yang menerapkan katu keras itu maksimal 3 kali 24, tapi semakin cepat harusnya semakin baik. Yang kedua, sanitasi gilingan dan peralatan proses lainnya secara periodik minimal 2 kali dalam satu shift atau satu pluk. Brilemming pada stasiun gilingan pada kondisi nira tebu ekstrim asam karena sudah mendekati wayu biasanya atau malah sudah wayu ini ya. Kemudian penggunaan imbibisi panas pada stasiun gilingan, penggunaan talang atau wadah nira dengan bahan penyusun dari logam berat. Nah, ini susah ini karena logam berat tembaga harganya mahal, biasanya diganti dengan stainless. Kemudian pengembalian tumpahan nira ke proses sesegera mungkin. Sesedikit apapun nira yang tumpah dari proses itu harus kita kembalikan ke proses. Jangan sampai kemudian kita diamkan di dalam lingkungan pabrik. Tindakan kuratifnya ya kalau sudah terjadi ya kita pakai bakterisida atau kita pakai enzim dextranase. Masalahnya juga di dalam industri gula untuk saat ini yang mempunyai syarat wajib mutu gula rafinasi di aspek mikroorganisme ya baru gula rafinasi. Sedangkan gula kristal putih dari tebu tidak ada persyaratan mutu dari aspek mikroorganisme. Meskipun sebenarnya harusnya sama karena pabrik gula tebu pun mereka konsumennya masyarakat malah langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Harusnya parameter mengenai mikroorganisme pun juga ada, tetapi memang kenyataannya tidak ada di sini. Nah, kalau di SNI gula rafinasi, cemaran mikroorganisme ini ada parameternya. Dari angka lempeng total, jumlah kapang maupun jumlah kamernya. Kemudian untuk analisis mikrobiologi gula berdasarkan Agum Sabuk, teman-teman bisa langsung baca di bukunya Agum Sabuk. Ada 6 analisis mikrobiologi mulai dari analisis total mesophilic bacterial count. Kita pakai membrane filtration method. Kemudian yang kedua adalah sampling of refined sugar product untuk analisis mikrobiologi. Nah, ini prosedur samplingnya ya. Kemudian total mesophilic bacterial count by the pore plate method. Kemarin kita sudah diskusi pore plate itu apa. Yang keempat slime forming bacterial count. Yang kelima adalah yeast and mold. Dan yang keenam adalah thermophilic spore forming bacteria atau deteksi atau analisis bakteri yang bisa membentuk spora termofilik dan suhu tinggi. Nah, teman-teman bisa melihat di Agum Sabuk di kurung itu adalah nomor seri dari prosedur analisis untuk mempermudah pencarian kita. Oke, kita akan lanjutkan di aspek positif dari mikrobia di industri gula. Yang pertama adalah dalam hal pemanfaatan mikroorganisme di dalam pengolahan limbah di pabrik gula.
Kalau kalian sudah dapat materi mengenai pengelolaan limbah di industri, baik itu industri gula maupun sawit, maka paling tidak kalian sudah memahami pengelolaan limbah cair di industri itu kita bisa bagi menjadi dua, yaitu indoscaping di dalamnya, kemudian pengelolaan limbah yang sudah dihasilkan di pabrik gula. Atau lebih gampangnya adalah yang bagian atas, indoscaping itu tindakan preventif, kemudian yang bawah yang warna hijau atau pengelolaan IPAL ini tindakan kuratifnya. Nah, indoscaping di pabrik gula ini maksudnya apa? Indoscaping di pabrik gula adalah menjaga, meminimalkan produksi limbah di dalam pabrik gula. Kemudian yang kedua, membuat segregasi limbah atau pemisahan limbah mulai dari pertimbangan perbedaan suhunya, perbedaan pH-nya, atau juga perbedaan parameter-parameter yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua, pengelolaan IPAL ini lebih ke pengelolaan limbah yang sudah terlanjur dihasilkan oleh pabrik gula. Bagaimana cara mengolahnya, bagaimana cara untuk menentukan waktu tinggalnya dan sebagainya, sehingga kita bisa mendapatkan limbah cair yang keluar dari kolam IPAL yang sudah kemudian bersih dan tidak melanggar norma baku mutu yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Sekilas saja ya, ini mungkin akan agak overlap dengan kuliah pengelolaan limbah. Jadi paling tidak kalau kita melihat pengelolaan limbah cair di pabrik gula, secara umum kita bisa bagi menjadi beberapa subproses seperti ini. Yang sebelah kiri kita mulai ada inlet atau limbah masuk ke kolam IPAL. Ada bak ekualisasi sebagai bak pertama. Ini bak yang dipakai untuk mengekualkan atau mengkondisikan bahwa inlet yang masuk itu harus selalu equal, harus selalu sama, baik dari sisi pH, suhu, gitu kan, atau parameter yang lain. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadi shock loading di dalam kolam IPAL. Kalau shock loadingnya terjadi karena tahu-tahu kemudian limbah yang masuk pH-nya ekstrem tinggi atau ekstrem rendah, atau suhunya tinggi atau rendah, maka bakteri yang digunakan di kolam IPAL bisa mati. Sehingga fungsinya ekualisasi adalah mengekualkan, menyeragamkan limbah yang masuk, bahkan termasuk dari penyeragaman debit atau jumlah. Nah, di sini biasanya dipasang aerator untuk menghomogenisasi dari limbah inlet yang masuk. Kemudian ada kolam netralisasi, ini untuk removal hardness dan menaikkan pH biasanya. Ada bak sedimentasi, fungsinya memisahkan selat, pasir, batu, dan sebagainya gitu ya, yang terbawa bersama dengan limbah. Kemudian setelah itu overflow masuk ke biological treatment. Nah, ini adalah kolam aerob ya. Kolam aerob ini biasanya diisi bakteri aerob, kemudian dilengkapi dengan aerator untuk suplai oksigen bakteri tersebut supaya bisa tumbuh di situ. Kemudian bakteri aerob ini akan memakan komponen-komponen organik yang ada di dalam limbah pabrik gula, sehingga dihasilkanlah limbah yang lebih bersih, baku mutunya di bawah dari acuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian masuk ke clarifier. Fungsinya clarifier ini adalah untuk mengendapkan selat hidup sebenarnya, lumpur hidup, lumpur aktif yang merupakan kelompok mikrobia yang bisa mendegradasi, menguraikan bahan organik pada limbah pabrik gula. Nah, untuk selatnya akan mengendap di bawah dan bisa kita tarik kalau selatnya itu masih muda atau koloni bakteri dari lumpur tadi masih muda. Biasanya selat ini akan kita kembalikan ke bak aerob, kolam aerob untuk biological treatment lanjut. Tapi kalau sudah mati biasanya warna coklat, ada yang sudah mengapung, kemudian kita pompa, dijadikan satu dengan selat dari bak sedimentasi tadi untuk diolah. Kita masukkan filter press untuk mengurangi kadar airnya dan biasanya dipakai untuk pupuk atau mungkin hanya dibuang saja.
Nah, dari clarifier nanti kemudian dihasilkan effluent yang sesuai dengan baku mutu Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, titik proses degradasi di kolam IPAL ini, yaitu di bak aerob tadi atau di bak biological treatment, inilah yang kita akan amati dalam pemanfaatan mikroorganisme di pabrik gula. Nah, teman-teman saya yakin sudah mengenal adanya sistem lumpur aktif atau activated sludge system yang ada di beberapa IPAL di pabrik gula, terutama di pabrik gula Jawa, karena memang keterbatasan lahan membuat pabrik gula Jawa lebih memilih membuat kolam IPAL dengan sistem lumpur aktif atau activated sludge system. Tapi kalau di luar Jawa sana, karena kondisi lahan masih cukup luas gitu kan, biasanya pabrik gula atau sawit menggunakan sistem lagun, ya kan? Entah itu aerob lagun atau anaerob lagun, jadi kolam besar. Nah, definisi untuk sistem lumpur aktif atau activated sludge system adalah massa mikrobia secara visual terlihat seperti lumpur yang dikondisikan untuk aktif merombak bahan organik terurai di dalam limbah. Jadi lumpur aktif itu ya lumpur yang aktif untuk mendegradasi limbah, karena lumpurnya itu sebenarnya koloni mikrobia. Nah, prosesnya adalah oksidasi bahan organik terurai oleh mikrobia aerob dalam kondisi aerob. Sehingga kita bisa pastikan di sini adanya kebutuhan oksigen bebas yang disuplai oleh aerator. Biasanya sih DO-nya 2-4 ppm ya. Nah, di bawah itu skema untuk proses activated sludge system. Teman-teman bisa cermati. Nah, dalam activated sludge system, mikroba yang berperan yang paling dominan adalah dari kelompok bakteri. 95% dari total lumpur yang kita sebut sebagai lumpur aktif. Nah, untuk kelompok bakteri kita bisa kelompokkan menjadi dua kelompok bakteri, yaitu bakteri penggumpal dan bakteri filamen. Bakteri penggumpal atau flock forming bacteria ini merupakan kelompok bakteri yang mampu menghasilkan lendir keluar selnya, sehingga partikel di sekitarnya dapat terlekat membentuk flock. Contohnya adalah Pseudomonas, Comamonas, Flavobacterium, Paracoccus, Alkaligens, dan juga Bacillus. Jadi penampakan visualnya, kalau bakteri penggumpal itu ciri khasnya koloninya membentuk flock. Kemudian bakteri filamen atau filamentous bakteri adalah kelompok yang bakterinya berbentuk seperti benang yang berperan dalam memperkuat flock yang sudah terbentuk agar flock bisa padat dan berat sehingga mudah diendapkan. Ya, dari bakteri filamen ini koloninya berbentuk rantai. Kemudian rantai ini bisa memperkuat flock, gitu kan, menggabungkan satu dengan flock yang lain sehingga flocknya menjadi padat, besar, berat, gitu kan, sehingga lebih mudah untuk mengendap ke bawah. Contoh bakteri filamen adalah Nocardia, Theotrix, Pyrotillus, Beguetua, Hydrostila, dan sebagainya. Ini adalah contoh gambaran bakteri penggumpal, ada Bacillus, Pseudomonas, Alkaligens, Corynebacterium, Flavobacterium, dan Zooglia yang mampu membentuk flock. Kemudian ini adalah gambaran bakteri filamen. Ada Nocardia asteroides, Spiraeus natans, Begiatoa, dan juga Vitrusilla. Jadi teman-teman bisa lihat koloninya membentuk rantai atau seperti benang ini ya. Yang fungsinya kalau di activated sludge system adalah menjadi perekat antara satu flock dengan flock yang lain. Membuat flock lebih kompak, lebih padat, lebih berat, dan juga lebih mudah diendapkan. Mikroba lain di activated sludge system ada beberapa jenis, yaitu dari kelompok protozoa dan juga rotifer. Nah, tiap kelompok punya perannya masing-masing. Kehadiran dalam lumpur aktif tidak bersamaan, baik itu mulai dari startup. Kemudian ini nanti akan dijelaskan dalam suksesi ekologi mikrobia lumpur aktif kalau kita masih ada waktu. Tapi yang jelas memang yang menarik
keberadaan protozoa rotifer ini kita bisa pakai untuk parameter keberhasilan penguraian limbah oleh bakteri. Nah, sedikit kita bahas mengenai mikrobia yang lain yang ada di Activated Sludge System selain bakteri tadi ya, ada protozoa. Nah, peran penting protozoa adalah memakan bakteri unit lumpur aktif untuk memenuhi kekurangan zat makanan dari senyawa organik terurai yang tersedia. Nah, ini selain dapat mengurangi jumlah bakteri yang ada, bakteri yang baru yang lebih sehat akan terstimulus untuk tumbuh dan berkembang, sehingga flok lumpur aktif akan lebih cepat tercipta dan efisiensi pengendapan akan meningkat. Jadi protozoa ini meskipun memakan bakteri lumpur aktif, tetapi juga membantu mempercepat regenerasi sel yang baru dari bakteri-bakteri unit lumpur aktif ini. Sehingga kalau selnya lebih muda, lebih baik, maka juga akan mempengaruhi efektivitas pengolahan limbah oleh si bakteri tersebut. Nah, ini beberapa gambaran jenis protozoa. Ada kelompok Paramecium, kemudian juga ada kelompok Epistelis, terus ada Ciliata juga ya, ini Ciliata mungkin juga kelompok yang lain, tapi teman-teman bisa lihat gambarannya seperti ini. Ini adalah kelompok protozoa yang lain dari jenis Sarcodina yang termasuk dalam golongan amoeba. Amoeba ini adalah bintang Pseudopoda, jadi berkaki semu yang punya selaput licin untuk berenang dan menangkap makanan. Kalau kita amati di limbah cair dengan mikroskop, kita sangat mudah mencari jenis protozoa ini. Ada juga kelompok Flagellata, ini juga jenis dari protozoa yang sering ditemukan di lumpur aktif. Flagellata punya ekor sambuk yang berguna untuk berenang, bergerak, menangkap makanan. Contoh Flagellata yang paling umum adalah Euglena viridis. Kemudian ini adalah gambaran dinamika adanya Ciliata mulai dari startup unit lumpur aktif atau Activated Sludge System, kemudian di proses perjalanan operasionalnya. Selain protozoa, ada kelompok rotivera juga yang mengisi 5% populasi mikroorganisme dalam unit lumpur aktif. Nah, rotivera ini adalah binatang bersel satu, sederhana, juga sering dijumpai di unit lumpur aktif, hidupnya pada kondisi aerob, dan mempunyai silia di kepalanya untuk berenang dan mencari makanan. Nah, perannya adalah memakan bakteri yang berenang bebas, tidak membentuk flok sehingga efluen tangki pengendapan akan lebih jernih. Yang kedua, pembentukan flok karena menghasilkan senyawa yang berfungsi sebagai perekat. Yang ketiga, fungi. Fungi ini juga kadang-kadang ada di dalam Activated Sludge System, tetapi keberadaan fungi ini justru indikasi buruk terhadap pengelolaan kolam ipal. Biasanya munculnya fungi merupakan pertanda kondisi operasi yang tidak baik seperti pH limbah cair yang terlalu rendah atau juga faktor-faktor yang lainnya. Dan yang terakhir adalah kelompok alga dalam Activated Sludge System. Alga ini sama dengan halnya fungi. Adanya alga ini juga indikasi pengelolaan limbah cair di kolam ipal juga tidak baik. Biasanya karena penyebabnya kurangnya aerasi. Airnya terlalu tenang, kemudian kondisi bahan organik tinggi, apalagi kemudian biasanya ada penambahan pupuk di dalam kolam aerobik. Nah, ini justru nanti akan menaikkan populasi alga, terjadinya algal blooming. Nah, untuk mendukung supaya bakteri yang kita gunakan di kolam ipal atau mikroorganisme lain yang ada di kolam ipal ini mensupport pengolahan limbah yang masuk ke kolam ipal, paling nggak ada 6 hal yang harus kita pegang sebagai acuan dalam menjalankan kolam ipal. Yang pertama, starter mikrobia. Ini juga harus clear, disiapkan dari awal. Kemudian yang kedua adalah oksigen. DO oksigen yang baik 2-4 ppm atau lebih dari 4 ppm pun juga sebenarnya baik. Nutrien BOD banding N banding P adalah 100/5/1.
pH netral, suhu 28-35 derajat Celcius, dan yang jelas debit limbahnya stabil. Baik, nah sebenarnya masih ada beberapa pemanfaatan mikroorganisme di pabrik gula, tetapi tidak kita bahas karena keterbatasan waktu. Paling enggak gambaran umumnya teman-teman sudah dapat. Nah, kemudian juga ada pemanfaatan mikrobia di industri hilir pabrik gula, misalnya pembuatan etanol, alkohol, kemudian juga pembuatan monosodium glutamat, kemudian juga ada pembuatan katakanlah biogas dan sebagainya. Ini nggak akan kita bahas, tapi nanti saya sertakan satu materi mengenai pemanfaatan yeast untuk produksi etanol di salah satu pabrik spiritus yang ada di Jogja. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian kita nanti akan ketemu di pertemuan terakhir untuk membahas mengenai pemanfaatan mikrobia yang berperan baik di industri sawit maupun juga penanggulangan mikroorganisme yang berperan buruk di industri kelapa sawit.